Halo, teman-teman. Selamat datang kembali di channel Story Firda. Hari ini, kita akan bahas sebuah kisah yang penuh ketegangan, dilema moral, dan keberanian luar biasa dari seseorang yang mungkin gak pernah kita sangka, seorang guru honorer desa. Bayangkan, kamu cuma guru honorer dengan gaji pas-pasan, punya ibu yang sedang sakit, lalu ditunjuk jadi panitia pemilu. Tiba-tiba, kamu ditawari suap puluhan juta untuk sedikit mengatur hasil suara. Kalau kamu menolak, kamu bisa kehilangan pekerjaan satu-satunya. Apa kamu akan terima? Atau tetap jujur dan berisiko kehilangan segalanya? Di cerita ini, kamu akan melihat bagaimana Bayu, si guru honorer yang pendiam, terjebak di tengah permainan kotor pemilu, tekanan dari atasan, hingga ancaman langsung. Tapi justru dari tekanan itulah, muncul keberanian yang mengguncang satu desa. Kira-kira, kalau kamu ada di posisi Bayu, apa yang akan kamu lakukan? Terima uangnya? Atau pertahankan kejujuran walau risikonya besar? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Hari itu, ruang guru masih setengah sepi ketika Bayu dipanggil ke ruang kepala sekolah. Seorang guru honorer seperti dirinya tak biasa dipanggil mendadak. Ia berjalan pelan, menebak-nebak ada apa. Di dalam ruangan, Bu Lastri, kepala sekolah, menatapnya dengan ekspresi datar. Di sampingnya duduk Pak Hendra, tokoh masyarakat desa yang juga dikenal sebagai panitia tetap pemilu setiap 5 tahun. Bayu, kata Bu Lastri, desa butuh orang yang dipercaya jadi anggota KPPS. Kamu kami tunjuk. Bayu mengerutkan kening. Saya? Tapi, saya tidak punya pengalaman, Bu. Pak Hendra menyahut dengan suara lembut tapi menekan. Justru karena kamu dikenal jujur, itulah yang kami butuhkan. Bayu diam sebentar. Ia tahu, jadi panitia pemilu berarti tanggung jawab besar, dan kerja tanpa bayaran besar. Tapi untuk seorang guru honorer yang gajinya tak cukup beli obat ibunya, menolak permintaan atasan bisa jadi risiko. Apa ini perintah, Bu? Tanyanya pelan. Bu Lastri hanya tersenyum tipis. Anggap saja ini bentuk pengabdian. Pak Hendra menepuk pundaknya. Tenang saja, Bayu. Ini cuma pemilu. Yang penting, kamu patuh aturan dan kerja sesuai arahan. Bayu hanya mengangguk. Dalam hatinya, sebuah keraguan kecil mulai tumbuh. Tapi belum ada alasan untuk menolak. Belum sekarang. 1 minggu setelah penunjukan, Bayu menghadiri rapat perdana KPPS di Balai Desa. Ruangan itu sederhana. Kipas angin tua menggantung lesu, dan kursi plastik sudah banyak yang retak. Tapi yang lebih membuat Bayu tak nyaman adalah orang-orang di dalamnya. Di sana, duduk 5 orang lain yang akan menjadi rekan kerjanya selama masa pemilu. Pak Hendra, tentu saja, duduk di depan sebagai ketua. Ia membuka rapat dengan senyum lebar. Ini tim kita. Semua warga terpilih, bisa dipercaya. Ucapnya sambil menatap masing-masing dengan tatapan tajam, seolah meyakinkan sekaligus memperingatkan. Bayu memperhatikan satu persatu. Ada Pak Trimo, mantan kepala RT, yang terlihat tidak antusias. Siti, seorang ibu rumah tangga yang terlalu banyak bertanya tentang uang lelah. Doni, pemuda pengangguran yang sibuk main HP. Dan Nur, seorang bidan desa yang lebih banyak diam. Bayu memperkenalkan diri dengan sopan. Saat dia menyebut profesinya sebagai guru honorer, Siti menimpali dengan tawa kecil. Wah, guru ya? Pasti paling jujur di sini. Ucapnya sambil tersenyum miring. Tak jelas apakah itu pujian atau sindiran. Pak Hendra melanjutkan pembagian tugas. Ia memberi Bayu peran penting, bagian pencatatan hasil suara. Rina, yang diam sedari tadi, langsung melirik Bayu tajam. Pak Hendra, biasanya bagian itu dipegang orang lama. Kenapa bukan Pak Trimo? Tanya Nur.
Pak Hendra menanggapi enteng. Trimo sudah sepuh. Kasihan. Bayu masih muda. Pikirannya segar. Trimo mendengus pelan. Tak menyembunyikan ketidaksenangannya. Bayu merasa suasana makin aneh. Ia hanya menerima peran itu tanpa banyak bicara. Tapi ia tahu. Sejak saat itu, pandangan sebagian orang di ruangan itu padanya berubah. Bukan sebagai rekan, tapi semacam rintangan. Rapat berakhir tanpa tawa atau semangat. Ketika semua bubar, Pak Hendra sempat berbisik di telinga Bayu. Nikmati saja prosesnya, Bey. Anggap ini peluang baik. Bayu tidak menjawab, tapi dada kirinya mulai terasa berat. Untuk alasan yang belum jelas. Beberapa hari setelah rapat KPPS, Bayu pulang lebih sore dari biasanya. Saat ia hendak membuka pagar rumah, sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Mewah, kontras sekali dengan rumah papan milik Bayu. Kaca mobil perlahan turun. Seorang pria muda berkemeja licin dan berminyak senyum menyapanya. Bayu, ya. Bayu mengangguk. Bingung. Saya Damar. Nama itu tidak asing. Damar adalah salah satu calon legislatif desa yang belakangan ini banyak disebut-sebut. Spanduknya dipasang di tiap jalan tikus, lengkap dengan slogan kosong, bersih, tegas, peduli. Maaf, saya buru-buru. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Bayu waspada. Damar tertawa kecil. Justru saya yang ingin bantu kamu. Ia membuka pintu mobil dan menyilakan Bayu masuk. Ngobrol sebentar saja. Aman. Bayu menolak sopan. Tapi Damar meyakinkan. Akhirnya mereka duduk di sebuah warung kosong tak jauh dari lapangan desa. Aku tahu kamu baru gabung KPPS. Dan katanya kamu dapat posisi yang strategis. Ujar Damar. Sambil menatap mata Bayu lekat-lekat. Bayu tidak menjawab. Hanya menunggu. Begini, Bey. Kita semua cari makan. Hidup nggak gampang. Aku cuma minta sedikit bantuan nanti. Setelah pencoblosan, nggak perlu ubah hasil besar-besaran. Cukup arahkan sedikit supaya hasilnya menguntungkan pihak yang tepat. Bayu menatap meja. Tangannya mengepal di bawah permukaan. Sebagai ucapan terima kasih, aku kasih kamu 10 juta. Cash, tidak akan ada yang tahu. Bayu mengangkat kepalanya perlahan. Kalau saya tolak. Damar tersenyum ramah. Tapi nadanya turun satu nada lebih dingin. Yah, kamu masih guru honorer, kan? Gaji kecil, ibu sakit. Kadang kalau terlalu jujur, orang seperti kamu justru dikorbankan. Pekerjaan bisa hilang begitu saja. Mereka saling diam. Hanya suara motor lalu lalang yang terdengar di kejauhan. Damar berdiri, menepuk pundaknya. Pikirkan baik-baik. Saya cuma tawarin kesempatan. Besok, saya tunggu jawabannya. Bayu pulang malam itu dengan kepala penuh suara. Bukan hanya suara Damar, tapi suara hatinya sendiri yang mulai retak. Pagi itu, Bayu sedang menyapu halaman ketika suara motor berhenti di depan rumah. Ia mendongak dan terkejut. Seorang perempuan berjaket denim turun dari motor matic. Rambutnya dikuncir. Wajahnya masih seperti dulu, tegas dan penuh rasa ingin tahu. Rina. Lama nggak ketemu, Yu. Jawabnya sambil tersenyum. Masih inget nggak? Bayu mengangguk. Mereka dulu teman sekelas SMA. Tapi sejak Rina pindah ke kota dan jadi jurnalis, mereka jarang sekali berkomunikasi. Ngapain kesini? Tanya Bayu setelah menyuguhkan air putih di teras. Rina menatap sekeliling, lalu bicara pelan. Aku lagi liput pemilu. Katanya desamu. Panas. Banyak yang bilang sudah ada calon yang main uang, bahkan dari dalam KPPS-nya sendiri. Bayu mengerutkan kening. Kamu dapat info dari mana? Ada yang kirim laporan anonim ke redaksi. Katanya calon legislatif tertentu dekat dengan ketua KPPS. Katanya juga ada penawaran khusus buat anggota baru yang lugu.
Bayu terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Rina memperhatikan ekspresinya dengan cermat. Kamu nggak terlibat, kan, Yu? Bayu menoleh cepat. Tentu tidak. Rina menurunkan nada bicara. Aku percaya kamu. Makanya aku datang langsung. Aku tahu kamu orang jujur. Tapi hati-hati. Sistem ini nggak main-main. Kalau kamu lawan, kamu bisa dijatuhkan. Bayu menghela napas. Aku belum tahu harus bagaimana. Tekanannya nyata. Rina berdiri. Kalau kamu punya bukti, rekam, simpan. Kalau kamu butuh perlindungan, hubungi aku. Tapi satu hal, jangan diam. Karena diam itu ikut menyetujui. Bayu menatapnya saat ia pergi. Di balik kekhawatiran, ada setitik keberanian baru dalam dadanya. Ia tidak sendiri, tapi keberanian belum cukup. Pertarungan sesungguhnya belum dimulai. Hari itu Balai Desa kembali dipenuhi anggota KPPS untuk simulasi pencatatan dan penghitungan suara. Pak Hendra memimpin jalannya latihan dengan gaya khasnya. Tertawa keras, bicara meyakinkan, dan menyisipkan sindiran halus pada siapapun yang dianggap lambat menangkap. Bayu duduk di bagian ujung meja, mengamati formulir-formulir C10 dan contoh daftar suara. Ia mencoba fokus pada tugas, mencatat dan mencocokkan sesuai prosedur. Tapi matanya beberapa kali menangkap sesuatu yang janggal. Pak Hendra memegang satu berkas contoh hasil suara. Di dalamnya, angka-angka sudah terisi. Bayu penasaran. Ini baru simulasi. Kenapa ada data tetap? Pak, ini angkanya dari mana? Tanya Bayu, menunjuk formulir itu. Pak Hendra tersenyum lebar, lalu menjawab enteng. Contoh saja, biar gampang waktu penjelasan. Nggak usah dipusingin. Tapi Bayu tetap merasa ada yang aneh. Angka yang tertulis semua mengarah pada satu calon. Damar. Simulasi dilanjutkan. Beberapa anggota tampak tak peduli. Doni bahkan mengantuk di kursinya. Tapi Bayu makin cermat. Ia memperhatikan Pak Hendra yang, tanpa banyak bicara, memasukkan beberapa formulir ke dalam map berlabel persiapan final. Sebelum semua bubar, Bayu pura-pura tertinggal untuk membereskan meja. Saat Pak Hendra keluar ruangan, ia membuka cepat salah satu map. Di dalamnya, berkas-berkas kosong tapi dengan stempel KPPS sudah dibubuhkan. Hatinya mencelos. Ia buru-buru menutup map dan meninggalkan ruangan. Dadanya sesak. Malamnya, Bayu duduk lama di ruang tamu rumahnya yang remang. Di hadapannya, selembar kertas kecil dengan tulisan tangan. Contoh suara, jangan ubah. Di bawahnya, angka kemenangan Damar sudah disiapkan. Rapi, lengkap. Hari pencoblosan masih seminggu lagi. Esok paginya, Bayu datang ke sekolah seperti biasa. Ia mencoba bersikap tenang, walau isi kepalanya masih dipenuhi kecurigaan yang ia temukan semalam. Tapi langkahnya terhenti ketika seorang guru menyampaikan pesan. Bu Lastri ingin bertemu. Bayu masuk ke ruang kepala sekolah dengan hati waspada. Bu Lastri sedang menandatangani beberapa berkas. Ia tidak langsung menyapa, hanya memberi isyarat agar Bayu duduk. Setelah beberapa detik sunyi, ia meletakkan pulpen dan menatap Bayu tajam. Ada laporan, ucapnya. Datar, kamu terlihat terlalu aktif bertanya-tanya soal proses pemilu kemarin. Benar begitu? Bayu menjaga nada suaranya. Saya hanya ingin memahami prosedur. Banyak yang belum saya pahami. Bu Lastri mengangguk perlahan. Bagus, tapi hati-hati. B. Di sistem ini, terlalu banyak ingin tahu bisa disalahartikan sebagai pembangkangan. Bayu diam. Bu Lastri melanjutkan. Kamu tahu, statusmu di sekolah ini belum tetap. Gaji dari dana bos itu bisa dikaji ulang kapan saja. Apalagi kalau kepala sekolah menilai ada guru yang kurang bisa diajak kerja sama. Kata-katanya halus, tapi Bayu menangkap ancaman yang terselip di dalamnya. Apakah saya sedang melakukan kesalahan?
Bu? Tanyanya tenang. Kamu belum. Tapi saya ingatkan, jangan sampai. Kadang pilihan terbaik untuk orang kecil seperti kita adalah mengikuti arus, bukan melawan. Kamu masih punya ibu yang harus ditanggung, bukan? Bayu menggertakkan rahang, tapi tetap menunduk sopan. Bu Lastri tersenyum, lalu kembali menulis. Kamu boleh kembali mengajar. Bayu keluar dari ruangan itu dengan perasaan tertusuk. Hari itu, pelajaran yang ia sampaikan ke murid-murid hanya lewat mulut. Jiwanya sedang duduk di tempat lain, di persimpangan yang semakin sempit. Malam itu, suasana di rumah Bayu sunyi. Lampu kecil di ruang tamu menerangi wajah ibunya yang lemah, tertidur di atas kursi goyang dengan selimut tipis menyelimutinya. Bayu duduk di samping, menggenggam tangan ibu dengan lembut. "Ibu?" Suara Bayu pelan, seakan takut membangunkan. Ibu membuka mata, tersenyum tipis. "Bayu, kamu pulang. Bagaimana hari ini?" Bayu menarik napas panjang. "Ada banyak tekanan, Bu. Aku jadi panitia pemilu. Tapi aku dapat tawaran suap. Kalau aku tolak, pekerjaanku bisa dicabut." Ibu mengerutkan kening, tapi tetap tenang. "Kamu sudah lakukan yang benar, Nak. Jujur itu bukan pilihan mudah, tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam." Air mata menggenang di mata Bayu. "Tapi aku takut, Bu. Takut kehilangan pekerjaan. Ibu butuh obat. Kami butuh uang." Ibu meraih dagu Bayu, mengangkat wajahnya. "Aku bangga padamu. Ingat, uang itu hanya sementara, tapi harga diri tidak ternilai. Jangan biarkan mereka merusak hatimu." Bayu menunduk, berusaha menyimpan rasa haru dan takutnya. "Malam ini, kamu harus kuat. Esok, kita hadapi semuanya bersama." Ibu berbisik. Bayu menggenggam tangan ibu lebih erat, seakan mengisi tenaga dari kelembutan itu. Meski jalan terasa berat, hatinya mulai menemukan pegangan. Beberapa hari setelah curhat dengan ibunya, Bayu menerima undangan mendadak dari Damar. Kali ini, pertemuan dijadwalkan di sebuah kafe sederhana di pinggir jalan desa. Bayu datang dengan perasaan campur aduk, antara waspada dan penasaran. Damar sudah menunggu, dengan segelas kopi di tangan. Tanpa basa-basi, ia membuka tas kecil dan mengeluarkan amplop tebal berisi uang. "Bayu, ini untukmu. 10 juta. Ini bukan sekadar hadiah, tapi investasi," kata Damar sambil tersenyum penuh arti. Bayu menatap uang itu tanpa berkedip. "Kenapa harus saya? Aku butuh seseorang yang bisa dipercaya, yang belum terkontaminasi permainan lama." "Kamu yang aku pilih," jawab Damar. Bayu menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Kalau saya menolak?" Damar menatap tajam. "Kalau kamu menolak, pekerjaanmu sebagai guru honorer bisa dicabut. Aku punya pengaruh di sana. Ingat, ini bukan ancaman, ini kenyataan." Bayu menatap wajah Damar, mencari celah untuk bernegosiasi. Tapi yang ada hanyalah ketegasan dan ancaman terselubung. Akhirnya, Bayu mengangkat kepala dengan tegas. "Saya menolak." Damar tersenyum dingin. "Baik, tapi ingat, keputusan itu bukan tanpa konsekuensi." Bayu pulang dengan beban yang semakin berat di pundaknya. Jalan yang ia pilih bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang masa depan ibunya dan harga diri yang tak bisa ia tukar dengan uang. Keesokan harinya, suasana di sekolah terasa berbeda. Bayu yang biasanya disapa ramah oleh beberapa guru dan staf, kini mendapati tatapan dingin dan bisik-bisik samar yang menyertainya di setiap lorong. Saat jam istirahat, Bu Lastri memanggilnya ke ruang kepala sekolah lagi. Kali ini, senyum di wajahnya telah hilang, digantikan oleh ekspresi serius dan dingin. "Bayu," katanya pelan namun tegas, "kami mendengar kamu menolak tawaran yang sudah diberikan. Ini bukan keputusan yang bijaksana." Bayu menatap lurus.
Saya hanya ingin menjalankan tugas saya dengan jujur, Bu. Bu Lastri menghela napas panjang. Aku mengerti idealismu, tapi dunia nyata tidak selalu seindah itu. Jika kamu terus bersikeras, pekerjaanmu bisa dicabut. Ingat, kamu bukan guru tetap. Bayu merasakan tekanan yang semakin menyesakkan. Tak hanya itu, saat ia pulang ke rumah, seorang tetangga yang biasanya ramah pun menghindarinya, seolah takut terseret masalah. Hari-hari berikutnya, Bayu mendapat pesan singkat tanpa nama yang berisi ancaman samar. Jangan jadi batu sandungan, atau semuanya akan hancur. Meski takut, Bayu tahu ia tidak bisa mundur. Harganya terlalu tinggi, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk ibunya dan masa depan desanya. Sejak ancaman itu datang, Bayu semakin merasa terpojok. Namun, suatu sore, ponselnya berbunyi. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Ketemu aku di warung kopi pukul 6 sore. Penting. Bayu ragu, tapi rasa penasaran menang. Tepat pukul 6, ia duduk di sudut warung kecil. Tak lama, Rina muncul. Wajahnya serius tapi penuh tekad. Aku sudah mulai menyelidiki. Bayu, ada yang besar di balik semua ini. Dan aku butuh bantuanmu, ujar Rina cepat. Bayu mengangguk. Apa yang bisa aku bantu? Rina menjelaskan. Aku perlu data asli hasil pemilu dari dalam KPPS. Formulir, dokumen, apa saja yang bisa jadi bukti. Bayu tersentak. Tapi aku takut ketahuan. Rina menggeleng. Aku tahu. Tapi kamu adalah satu-satunya yang bisa dapatkan itu. Aku akan lindungi kamu sejauh mungkin. Ini bukan hanya tentang kamu, tapi tentang keadilan. Bayu memandang Rina lama. Dalam dirinya, ada harapan kecil yang mulai tumbuh. Mungkin ia tidak sendiri dalam menghadapi badai ini. Aku akan coba, jawab Bayu akhirnya. Mereka sepakat untuk bertemu lagi dan merencanakan langkah selanjutnya. Di tengah tekanan, persahabatan lama itu menjadi kekuatan baru. Hari-hari berlalu dengan beban yang makin berat menghimpit Bayu. Ia mencoba mengumpulkan bukti seperti yang dijanjikan pada Rina. Tetapi setiap langkah terasa penuh risiko dan ketakutan. Di setiap rapat KPPS, tatapan dingin dan bisik-bisik semakin sering menyasar padanya. Bayu merasa isolasi itu semakin nyata, bahkan dari teman-teman yang dulu ia anggap rekan. Malam-malamnya, Bayu terjaga, memikirkan ibunya yang makin lemah dan tagihan obat yang menumpuk. Uang suap yang ditawarkan Damar masih berputar dalam pikirannya, sebagai godaan sekaligus jebakan. Apa aku salah? Apa ini semua sepadan? Gumamnya dalam gelap. Rina yang terus menghubunginya mulai sulit dihubungi karena pekerjaan dan keterbatasan waktu Bayu. Suatu malam, Bayu duduk di depan meja kecil, memegang dokumen kosong yang seharusnya berisi bukti, tapi ia belum berhasil mendapatkannya. Ia merasa seperti berjuang melawan angin, sendirian dan tak berdaya. Kepalanya menunduk, dan air mata jatuh tanpa bisa dibendung. Putus asa mulai merayapi hatinya, mengikis semangat yang dulu begitu kuat. Namun, suara ibunya diingatan. Kata-kata tentang harga diri dan keberanian masih bergaung samar, menjadi pengingat kecil agar Bayu tidak menyerah. Hari yang dinanti tiba. Suasana di desa tampak riuh dengan suara tawa dan sorak-sorai warga yang datang ke TPS. Namun, di balik keramaian itu, Bayu merasakan ketegangan yang menusuk. Sejak pagi, ia memantau setiap aktivitas di TPS tempatnya bertugas. Segera, Bayu menyadari ada beberapa hal yang tidak beres. Beberapa saksi yang seharusnya mengawasi proses penghitungan tanpa acuh tak acuh, bahkan meninggalkan tempat tanpa alasan jelas. Saat penghitungan suara dimulai, Bayu melihat salah satu anggota KPPS secara diam-diam memasukkan sejumlah surat suara ke dalam amplop tanpa mencatatnya. Bayu menahan nafas, berusaha mengingat setiap detil. Di sudut lain, seorang petugas yang biasanya ramah kini terlihat cemas,
menerima pesan lewat ponsel dan menatap layar dengan wajah tegang. Ketika hasil penghitungan mulai dituliskan, Bayu melihat angka yang tidak sesuai dengan suara sebenarnya. Beberapa formulir tampak sudah diisi sebelumnya dengan angka yang diatur. Bayu merasakan amarah dan kesedihan bersatu. Ia tahu ini adalah puncak dari semua godaan dan tekanan selama ini. Meski takut, Bayu mencoba merekam beberapa momen kecurangan dengan ponselnya, berharap bukti ini bisa menyelamatkan demokrasi di desanya. Namun, mata-mata mulai berkeliaran. Bayu sadar risiko yang ia hadapi semakin besar. Hari itu, selain melaksanakan tugas, Bayu menghadapi pertarungan batin yang paling berat dalam hidupnya. Suasana di TPS semakin panas. Bayu merasakan detak jantungnya semakin cepat setiap kali mata-mata mulai mengawasinya dengan curiga. Tapi hatinya sudah bulat. Ia harus mengumpulkan bukti nyata. Dengan perlahan dan penuh kehati-hatian, Bayu mengeluarkan ponselnya dari saku. Ia menyalakan rekaman suara dan video tanpa menarik perhatian siapapun. Setiap kali ada anggota KPPS yang mengisi formulir dengan angka-angka yang sudah diatur, atau saat amplop suara diam-diam dipindahkan, Bayu merekamnya. Tangannya sedikit bergetar, tapi tekadnya lebih kuat dari rasa takut. Sekali waktu, Damar datang ke TPS, berbicara dengan Pak Hendra secara berbisik. Bayu merekam percakapan singkat itu. Meski suaranya tidak jelas, ekspresi mereka yang tegang sudah cukup memberi gambaran. Waktu berjalan lambat. Bayu tahu, jika ketahuan, konsekuensinya berat. Namun, keadilan dan harga diri menjadi alasan utama untuk tetap bertahan. Ketika penghitungan suara selesai, Bayu segera menyimpan rekamannya dengan hati-hati dan berjanji dalam hati untuk menyerahkan bukti itu ke Rina. Meski risiko besar membayang, hari itu Bayu merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, perjuangan melawan ketidakadilan. Setelah hari yang melelahkan di TPS, Bayu bergegas ke tempat pertemuan rahasia dengan Rina. Mereka bertemu di sebuah warung kecil yang jarang dikunjungi orang, agar tidak menarik perhatian. Bayu menyerahkan ponselnya yang berisi rekaman video dan suara kecurangan. Rina membuka file dengan cepat. Matanya membelalak saat melihat bukti-bukti nyata yang direkam Bayu. "Aku nggak percaya kamu bisa mengumpulkan ini," kata Rina dengan suara tegas dan penuh semangat. "Ini akan jadi bahan utama untuk laporan besar kami." Malam itu juga, Rina mulai menghubungi editor dan rekan-rekannya di media. Artikel investigasi mulai disusun, disertai bukti rekaman dan testimoni Bayu. Publikasi berlangsung cepat dan luas. Berita tentang kecurangan di TPS Desa Bayu menjadi sorotan nasional, mengundang perhatian berbagai pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum dan aparat penegak hukum. Bayu merasa lega, tapi juga semakin sadar risiko yang menantinya. Namun kali ini, ia tak lagi sendiri. Desa yang selama ini bungkam mulai bergerak, warga berdiskusi, dan tekanan pada para pelaku kecurangan meningkat. Perjuangan Bayu dan Rina membuka jalan bagi keadilan, meski jalannya masih panjang dan penuh tantangan. Beberapa minggu setelah publikasi berita, suasana di desa semakin tegang. Pihak berwenang mulai menyelidiki kasus kecurangan yang terungkap dari rekaman Bayu dan laporan Rina. Namun, harga yang harus Bayu bayar tak ringan. Pagi itu, ia dipanggil ke kantor kepala sekolah dan diberi surat pemutusan kontrak sebagai guru honorer. Alasan yang disampaikan resmi, penurunan kinerja dan gangguan ketertiban. Bayu tak terkejut. Ia tahu keputusan itu bukan tanpa tekanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Meski kehilangan pekerjaan, Bayu justru mendapatkan pengakuan luas. Berbagai media mengangkat kisahnya sebagai contoh keberanian dan integritas di tengah praktik korupsi dan intimidasi. Ia mendapat undangan berbicara di acara diskusi tentang demokrasi dan etika, serta menjadi inspirasi bagi banyak orang di desanya dan luar daerah. Ibunya yang mendengar berita itu menangis haru, bangga akan anaknya yang berani memilih kebenaran meski penuh risiko. Bayu tahu perjuangannya belum selesai, tapi ia percaya kejujuran dan keberanian kecilnya telah menanam benih perubahan.
Di tengah gelapnya malam desa, ada cahaya harapan baru yang mulai menyala, bersama mereka yang berani berdiri untuk kebenaran. Perjuangan Bayu bukan hanya cerita tentang satu orang, tapi cerminan keberanian melawan ketidakadilan yang bisa terjadi di mana saja. Jika kamu ingin tahu kelanjutan kisah inspiratif seperti ini dan cerita-cerita lain yang penuh makna, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasimu. Klik tombol subscribe sekarang juga, dan jadi bagian dari komunitas yang selalu mendukung kebenaran dan integritas. Jangan sampai ketinggalan cerita menarik berikutnya, karena setiap kisah punya kekuatan untuk mengubah dunia.